Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi pertemuan saya pada hari ini, yaitu tentang patah tulang. Cedera otot rangka. Alat gerak yang terdiri dari tulang, sendi, jaringan ikat, dan otot pada manusia sangatlah penting. Setiap cedera atau gangguan yang terjadi pada sistem ini akan mengakibatkan terganggunya pergerakan seseorang untuk sementara atau selamanya. Gangguan yang paling sering dialami pada cedera otot rangka adalah patah tulang. Patah tulang ialah terputusnya jaringan tulang baik seluruhnya atau hanya sebagian saja. Penyebabnya, pada dasarnya tulang itu merupakan benda padat, namun masih sedikit memiliki kelenturan. Bila terganggu melampaui batas kelenturannya, maka tulang tersebut akan patah. Cedera dapat terjadi sebagai akibat gaya langsung, gaya tidak langsung, gaya sentuh. Gaya langsung yaitu tulang langsung menerima gaya yang besar sehingga patah. Gaya tidak langsung, gaya yang terjadi pada satu bagian tubuh diteruskan ke bagian tubuh lainnya yang relatif lemah, sehingga akhirnya bagian lain inilah yang patah. Bagian yang menerima benturan langsung tidak mengalami cedera berarti. Gaya puntir. Selain gaya langsung, juga tulang dapat menerima puntiran atau terputar sampai patah. Ini sering terjadi pada bagian lengan. Kemudian gejala dan tanda pada patah tulang yaitu terjadi perubahan bentuk pada anggota badan yang patah, nyeri di daerah otot yang patah dan patah pada saat ditekan atau bila digerakkan. Bengkak disertai memar atau perubahan warna di daerah yang cedera. Terdengar suara berderak pada daerah yang patah dan mungkin terlihat bagian tulang yang patah pada luka. Pembagian patah tulang yaitu ada patah tulang terbuka dan patah tulang tertutup. Yang membedakannya adalah lapisan kulit di atas bagian yang patah. Pada patah tulang terbuka, kulit di permukaan daerah yang patah terluka. Pada khususnya yang berat, bagian tulang yang patah terlihat dari luar. Perbedaannya adalah jika ada luka, maka kuman akan dengan mudah sampai ke tulang, sehingga dapat terjadi infeksi tulang. Patah tulang terbuka termasuk kedaruratan segera. Dengan kata lain, patah tulang tertutup adalah jenis patah tulang di mana tulang yang patah tidak sampai merobek kulit. Pada patah tulang terbuka merupakan kebalikan dari patah tulang tertutup, yaitu ketika bagian ujung dari tulang yang patah sampai merobek kulit, sehingga jaringan di bawah kulit dan tulang yang patah menjadi terlihat. Lihatlah pada gambar ini, yaitu di mana di sini ada tulang yang normal, kemudian yang kedua adalah patah tulang tertutup, dan yang ketiga adalah patah tulang terbuka. Pembidaian. Penanganan patah tulang yang paling utama adalah dengan melakukan pembidaian. Pembidaian adalah berbagai tindakan dan upaya untuk mengistirahatkan bagian yang patah. Tujuannya, satu, mencegah pergerakan atau pergeseran dari ujung tulang yang patah. Kedua, mengurangi terjadinya cedera baru di sekitar bagian tulang yang patah. Ketiga, memberi istirahat pada anggota badan yang patah. Keempat, mengurangi rasa nyeri. Dan yang kelima adalah mempercepat penyembuhan pada patah tulang. Beberapa macam jenis bidai, yaitu bidai keras. Umumnya terbuat dari kayu, aluminium, karton, plastik, atau bahan yang lebih kuat dan ringan. Pada dasarnya merupakan bidai yang paling baik dan sempurna dalam keadaan darurat. Kesulitannya adalah mendapatkan bahan yang memenuhi syarat di lapangan. Contohnya, bidai kayu, bidai udara, bidai vakum. Dan ada bidai improvisasi. Bidai yang dibuat dengan bahan yang cukup kuat dan ringan untuk menopang. Pembuatannya sangat tergantung dari bahan yang tersedia dan kemampuan improvisasi si penolong. Contohnya adalah majalah, koran, karton, dan lain-lain.
Bidai traksi. Bidai bentuk jadi dan bervariasi tergantung dari pembuatannya. Hanya dipergunakan oleh tenaga yang terlatih khusus. Umumnya dipakai pada patah tulang paha. Contohnya bidai traksi tulang paha, gendong atau belat, dan beban. Pembidaian dengan menggunakan pembalut umumnya dipakai mitela atau kain segitiga dan memanfaatkan tubuh penderita sebagai sarana untuk menghentikan pergerakan daerah cedera. Contohnya gendongan lengan. Pedoman umum pembidaian, membidai dengan bidai jadi ataupun improvisasi haruslah tetap mengikuti pedoman umum, yaitu di mana sedapat mungkin memberitahu rencana tindakan kepada penderita. Sebelum membidai, paparkan seluruh bagian yang cedera dan rawat perdarahan bila ada. Selalu buka atau bebaskan pakaian pada daerah sendi sebelum membidai. Buka perhiasan di daerah patah atau di bagian distalnya. Pertolongan pertama atau modul V92. Nilai gerakan sensasi sirkulasi atau GSS pada bagian distal cedera sebelum melakukan pembidaian. Siapkan alat-alat selengkapnya. Jangan berupaya merubah posisi bagian cedera. Upaya membidai dalam posisi ketika ditemukan. Jangan berusaha memasukkan bagian tulang yang patah. Bidai harus meliputi 2 sendi dari tulang yang patah. Sebelum dipasang, diukur lebih dulu pada anggota badan penderita yang sehat. Bila cedera terjadi pada sendi, bidai kedua tulang yang mengapit sendi tersebut, upayakan juga membidai sendi distalnya. Lapisi bidai dengan bahan yang lunak bila memungkinkan. Istilah bagian yang kosong antara tubuh dengan bidai dengan bahan pelapis. Ikatan jangan terlalu keras dan jangan terlalu longgar. Kita harus cukup jumlahnya. Dimulai dari sendi yang banyak bergerak, kemudian sendi di atas tulang yang patah. Selesai dilakukan pembidaian, dilakukan pemeriksaan BSS kembali, bandingkan dengan pemeriksaan BSS yang pertama. Dan yang terakhir, jangan membidai berlebihan. Pertolongan cedera alat gerak. Lakukan penilaian dini. Kenali dan atasi keadaan yang mengancam jiwa, jangan terpancing oleh cedera yang terlihat berat. 2. Lakukan pemeriksaan fisik. 3. Stabilkan bagian yang patah secara manual. Pegang sisi sebelah atas dan sebelah bawah cedera. Jangan sampai menambah rasa sakit si penderita. 4. Paparkan seluruh bagian yang diduga cedera. 5. Atasi perdarahan dan rawat luka bila ada. 6. Siapkan semua peralatan dan bahan untuk membidai. 7. Lakukan pembidaian. 8. Kurangi rasa sakit. Istirahatkan bagian yang cedera, kompresi es bagian yang cedera, khususnya pada patah tulang tertutup. 9. Baringkan penderita pada posisi yang nyaman. Selesai. Terima kasih sudah